Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah 1. Masih melanjutkan materi mengenai akuntansi tak berwujud atau intangible asset. Di video yang kedua ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tipe-tipe atau macam-macam dari intangible asset yang diperkenalkan oleh Pak Kieso. Ya. Nah, kita mengenal di bukunya Pak Kieso ini edisi ketiga, nanti teman-teman bisa baca di chapter 12 bahwasanya secara umum terdapat 6 macam kategori untuk intangible asset ya. Yang pertama adalah intangible asset yang berkaitan dengan marketing ya, berkaitan dengan pemasaran atau keunggulan perusahaan itu untuk memiliki jaringan pemasaran yang luas ya. Kemudian keunggulan berikutnya karena dia punya customer yang sangat loyal ya, atau punya customer list yang sangat banyak ya. Ataupun yang ketiga dia punya keunggulan dari sisi artistik, dari sisi seni ya, dalam bentuk film, komik segala macam ya. Kemudian dari sisi kontrak ya, dia punya kontrak sangat panjang ya, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Berikutnya, kalau dia punya penguasaan teknologi yang hebat, yang tidak semua perusahaan bisa mengikutinya, maka dia juga memperoleh intangible asset dari sana. Dan yang terakhir, goodwill ini intangible asset yang muncul karena adanya business combination, yaitu ketika perusahaan itu membeli perusahaan lain yang nilainya di atas fair value dari net asset perusahaan tersebut, maka akan muncul goodwill. Artinya perusahaan ini punya ekspektasi bahwa perusahaan yang dibeli itu ternyata punya nilai tambah yang tinggi yang akan menghasilkan future cash flow di masa mendatang gitu ya dari perusahaan yang dia beli. Ya, mari kita bedah satu-satu teman-teman ya. Kalau di bukunya Pak Kieso ini memberikan contoh marketing related intangible asset ini, misalkan ini ya, ini merek apa nih? Mercedes ya, ini memang kita kenal sekali, merek ini sangat terkenal ya, mobil mahal, kemudian Pepsi Cola, termasuk juga Coca-Colanya ya, bukan Honda gitu ya. Kalau Witis ini saya kurang tahu ini apa ya, merek apa ya. Nah kalau di Indonesia kan ada banyak ya, ada Aqua, ada apa namanya Honda juga ya. Kemudian ada merek-merek, mungkin merek-merek rokok itu ya, ada Jarum, Super segala macam itu sebenarnya menunjukkan ada intangible asset di sana ya. Nah, ini kita kasih contoh intangible asset yang berkaitan dengan marketing itu adalah trademark merek dagang atau sebuah merek yang sangat melekat di benak orang ya. Contohnya mungkin apa namanya rubrik dari apa namanya nama daripada surat kabar atau internet domain names ya di Indonesia ini yang terkenal kan detik.com misalkan ya. Apapun orang tuh pasti akan bilang detik.com atau yang kedua mungkin kompas.com ya. Itu adalah internet domain names yang sangat terkenal atau Google ya. Itu udah mesin pencari apapun ya di sana itu Google ya. Kalau dulu Yahoo tapi masih kalah tenar dengan Google ya. Ini adalah merek-merek dagang yang menghasilkan keuntungan sendiri karena orang akan mengingat itu sebagai suatu hal yang baik ya, sehingga apapun yang dia cari dia akan cari ke sana ya. Misalkan kalau mobil dia sudah senang banget dengan mobil, kalau sekarang di Indonesia tuh Toyota yang mereknya bagus nih ya, maka dia akan cari tuh mobil-mobil apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan Toyota atau perusahaan yang ada Suzuki ya, Daihatsu itu kan perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah sangat familiar di telinga kita ya. Kemudian ada common law ya, kalau di sana kan common law ya. The right to use trademark or trade name ini akan memberikan secara eksklusif original user ya, apa namanya, sepanjang original user itu melanjutkan untuk menggunakan itu ya. Jadi begini, kalau kita punya hak berdasarkan undang-undang gitu ya, untuk menggunakan merek dagang itu, maka kita punya hak eksklusif untuk tetap menggunakan itu sepanjang memang diperbolehkan di dalam perundangan bisa berapa tahun ya. Kalau di Amerika ini merek kayak gini bisa sampai lama gitu ya. Nah, kita harus mengkapitalisasi purchase price-nya, berapa harga belinya. Nah, karena memang merek dagang ini merek sangat lama, maka dia tidak perlu diamortisasi ya. Contohnya kayak merek Aqua dari dulu ya, merek Honda, Sanyo itu ya, merek mesin apa namanya penyedot air itu ya, Sanyo. Bahkan sekarang ada kulkas juga mereknya Sanyo, saking
Saking apa namanya, orang punya Sanyo itu ya terkenal, pada Sanyo dulu identik dengan pompa air saja. Sekarang Sanyo pun ada tuh kulkas merek Sanyo ya. Nah, ini merek dagang seperti ini yang memang sangat akrab di telinga kita, membuat keunggulan sendiri buat perusahaan untuk dikenang oleh customer ya. Maka ini tidak diamortisasi ya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, teman-teman ya. Oke, nah tipe kedua adalah mohon maaf yang berkaitan dengan customer ya, yaitu intangible asset berupa kalau perusahaan itu punya customer list ya, punya daftar pelanggan yang banyak ya, punya keanggotaan ya, punya customer yang loyal ya. Atau nah ini yang kayak gini customer list kan di Indonesia ini kan sekarang ini Gojek ya. Nah, bisa kasih contoh nih Gojek. Gojek itu kapitalisasinya setinggi kan, dia termasuk unicorn, bahkan sekarang udah dekakorn barangkali. Karena dia punya kapitalisasi aset sekarang lebih dari 10 miliar dolar gitu ya. Sehingga sudah bukan lagi unicorn, tapi sudah mungkin dekakorn atau apa lagi nih di atasnya itu ya. Nah, ini kenapa Gojek sampai sedemikian rupa padahal dia nggak punya aset sedikit pun, nggak punya aset peralatan, nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi punya intangible asset. Ya karena dia punya customer list, dia punya sebegitu banyak nama pelanggan di Indonesia dan termasuk pola-pola pembelian, pola pemakaian dia senangnya apa ya, itu bisa dijadikan bagi modal awal yang sangat besar buat perusahaan yang kalau dia mau ingin mengakuisisi Gojek gitu ya. Gojek itu nilai kapitalisnya tinggi sekali ya. Karena itu dia punya customer list ya. Kemudian kita harus mengkapitalisasi acquisition cost-nya ya. Dan nah ini kalau berupa customer list memang tidak abadi seperti trademark ya, maka kita harus mengamortisasi untuk menjadi beban sepanjang usia manfaat dia. Yang namanya customer kan juga nggak bisa dipegang sepenuhnya di sepanjang masa ya. Beda dengan merek dagang tadi ya. Customer bisa aja seleranya berubah kan gitu ya. Nah, ini kasih contoh di bukunya Pak Kyoso ini ada sebuah perusahaan namanya Green Market ya, memperoleh customer list berupa large newspaper ya, customer list dari large newspaper sebesar 6 juta euro pada awal Januari 2019 ya. Nah, Green Market ini mengekspektasikan manfaatnya itu dari informasi selama 3 tahun. Kemudian dia akan mencatat pembelian customer list ini dan mengamortisasi sepanjang 3 tahun ya dengan metode straight line basis. Jadi pertama dia mengakui adanya customer list 6 juta cash ya customer list jadi secara tunai, kemudian di akhir tahun dia akan melakukan amortisasi expense pada customer list ya. Jadi ada pendekatannya dia langsung ke mengkredit intangible assetnya atau mencatatnya ke akumulasi amortization ya. Pendekatan manapun yang dipilih dipersilakan sama IFRS gitu ya. Ini ya. Jadi mudah ya, tiap tahun dia akan melakukan amortisasi sepanjang usia manfaat dia. Nah, yang ketiga, ada intangible asset berkaitan dengan artistik ya. Ya, ini kita kenal ada Walt Disney yang dengan Mickey Mouse, Donald Bebek ya. Kemudian Marvel dengan tokoh-tokoh yang ada di Avengers, itu kan sebuah apa namanya karya fenomenal ya. Kalau kita tahu ya Marvel itu tokoh-tokohnya ada Spider-Man ya, Thor, Iron Man. Kemudian Walt Disney itu tokohnya tuh Superman, Batman kan tokohnya beda tuh dan itu nggak bisa dicampur aduk gitu ya. Apa namanya? Itu perlu negosiasi kuat kalau orang mau mengakuisisi ya. Ya, jadi memainkan literal works, musical works, pictures ya kayak musik, lukisan ya, video, audiovisual ya. Itu adalah contoh-contoh daripada intangible asset berkaitan dengan artistik ya. Nah, ini copyright-nya ini ya ini berupa artistik berupa copyright ya, hak ciptanya ini untuk life the creator plus 70 tahun. Jadi panjang banget kan ya. Granted for the life of the creator. Jadi sepanjang usia daripada yang punya hak ciptanya ditambah 70 tahun. Makanya dia kan harus mengkapitalisasi biaya untuk beroleh, dia akan mengamortisasi expense over useful jika kurang dari legal life ya. Ya, dia akan mengamortisasi sepanjang usia manfaatnya jika memang usianya ternyata di bawah legal life-nya. Legal life-nya kan ini tadi ya. Kalau kurang dari ini ya diamortisasi, tapi kalau sesuai dengan ini ya
life of the creator plus 70 tahun ya tidak diamortisasi. Makanya apa namanya, Walt Disney dari kita kecil sampai sekarang kan masih kokoh ya merek-mereknya ini menjadi apa ya, menjadi film-film kartun ya, menjadi film-film bioskop itu karena memang karya seninya ini sangat fenomenal ya. Nah, berikutnya teman-teman, intangible asset berkaitan dengan kontrak ya. Misalkan Shell dapat kontrak konsesi minyak ya di Indonesia atau produksi minyak ya. Kemudian McD ini berkaitan dengan franchise ya, waralaba ya. Ini ya franchise licensing agreement ya, construction permits ya, broadcast rights, hak cipta untuk siaran ya, dan service or supply contracts. Ini hal berkaitan dengan kontrak ini memang sangat panjang ya. Saya kasih contoh, hak pengelolaan minyak bumi di Indonesia itu sampai dengan 50 tahun bisa. Makanya dia termasuk dalam kontrak related intangible asset bagi perusahaan kontraktor migas kan gitu ya. Atau franchise ya, McD ini, KFC atau sejenisnya itu luar biasa sekali ya. Kalau kita mau kaya dengan waktu cepat, asal kita dapat lokasi, kita berani beli franchise-nya, bayar mahal nggak apa-apa. Kan pasti laku tuh, McD, KFC itu pasti laku. Asal lokasinya tepat saja. Ya, Anda lihat itu McD yang di pertigaan Salemba di Jakarta itu tuh kelihatannya kecil, tapi dia lokasinya strategis karena berada di letter L, ya dekat kampus, sehingga itu tuh 24 jam buka, laris terus. Bahkan orang akan ngantri untuk masuk ke situ. Karena lokasi ya. Lokasi dikaitkan dengan merek dagang dia ya. Karena dia punya franchise ini, maka luar biasa sekali ya keuntungannya ya. Nah, franchise ini termasuk indefinite life ya. Sehingga tidak diamortisasi ya. Ya namanya ini kan bisa sepanjang masa ya. Karena dia nggak cuma franchise, karena berkaitan dengan merek juga ya. Sudah akrab di telinga masyarakat sehingga dia tidak perlu diamortisasi. Nah, berikutnya kalau intangible asset ini berkaitan dengan keunggulan teknologi, misalkan ya, kita mempatenkan teknologi dan apa namanya, memperdagangkan resep-resep rahasia kita yang diserahkan oleh pemerintah ya. Nah, kalau paten itu punya hak eksklusif selama 20 tahun sehingga perlu diamortisasi. Amortisasinya sebesar cost yang kita kenakan untuk membeli paten ya. Jadi paten itu apa? Misalkan ada hak paten untuk mengembangkan biji jagung. Biji jagung yang dia ini tanaman jagung dikembangkan sepanjang musim misalkan. Nah, itu hak paten kan. Kalau punya teknologi seperti itu, itu berarti kita punya hak eksklusif selama 20 tahun. Misalkan seperti itu ya. Ya tergantung negara masing-masing ya. Ini kebetulan kan di Amerika ya. Hak patennya sampai 20 tahun. Nah, paten itu biasanya memang diperoleh dari internal ya. Kita pengembangan internal, mengekspand semua R&D, kemudian beberapa development cost juga di expand ya sebelum mencapai economic viability. Dan kita akan mengamortisasi sepanjang usia manfaat dia ya. Legal life atau useful life, whichever is shorter, malah lebih pendek, itu yang akan diamortisasi. Legal life itu usia menurut perundangan ya. Useful life itu memang secara ekonomi memang bisa jadi lebih panjang daripada legal life, tapi kita mengamortisasinya mana lebih pendek. Nah, contohnya di sini di Pak Geso memberikan ilustrasi si Harcourt ini harus terkena beban $180.000 legal cost untuk mempertahankan hak paten dia ya. Hak paten ini kan dia harus mencatatkan paten ke pemerintah nih, maka bagi pemerintah itu mendapatkan uang PNBP kan gitu ya. Nah, bagi si perusahaan dia akan mendapatkan intangible asset ya. Nah, tiap tahun dia akan melakukan amortisasi sepanjang 10 tahun ya. Maka di sini dia paten 180.000 pada cash, tiap akhir tahun dia akan mencatat paten amortization expense pada paten atau akumulasi amortization ya. Adunannya sederhana ya. Nah, terakhir ini adalah aset tak berwujud yang sangat unik yaitu goodwill ya. Ini berbeda ya, sangat berbeda dengan
intangible asset yang lain ya, karena dia ini muncul kalau ada business combination, karena ada sebuah perusahaan membeli perusahaan yang lain gitu ya. Nah, karena goodwill itu mensyaratkan adanya future economic benefits yang timbul karena aset itu diperoleh dalam sebuah business combination. Ya, di mana asetnya itu secara individu tidak bisa kita identifikasi nilai masing-masing kan itu. Kan namanya kita beli perusahaan kan mungkin perusahaan itu punya aset dan bahkan juga punya kewajiban. Nah, kita nggak bisa pisahkan itu ya. Maka kesatuan itu nanti akan menimbulkan goodwill. Ya, jadi goodwill itu intinya kelebihan cost di atas fair value dari identified net asset, di net asset yang bisa kita identifikasi. Nanti teman-teman akan belajar goodwill lebih dalam di dalam materi akuntansi keuangan lanjutan. Nah, goodwill yang timbul secara internal sebaiknya tidak dilakukan kapitalisasi ya. Jadi goodwill yang internal kan nggak ada transaksi ya. Nah, yang goodwill ini adalah goodwill karena transaksi kita membeli perusahaan lain. Nah, misalkan si Feng itu memutuskan bahwa dia butuh sebuah divisi suku cadang untuk melengkapi distributor dia terkait dengan traktor ya. Maka dia tertarik membeli perusahaan lain, Traktor Link SE, dengan contoh seperti ini ya. Ini statement of financial position dari perusahaan yang akan dibeli oleh Feng. Ya, total aset 255, dia tidak punya utang kebetulan, sehingga ekuitasnya juga 255. Nah, berdasarkan investigasi penilaian ya, maka ternyata si Feng tahu underlying aset dari si Traktor Link ini yang akan dia beli, ternyata fair value-nya seperti ini ya. Jadi nilainya itu berbeda dengan book value yang dicatat oleh Traktor Link. Ternyata setelah dinilai fair value dari net asset itu nggak lagi sebesar yang tadi 255 ya, tapi sebesar 350.000. Nah, padahal meskipun fair value-nya segitu, tapi Traktor Link ini memutuskan untuk menerima tawaran Feng agar melepas perusahaannya sebesar 400.000 US dollar. Jadi si Feng ini mau nih ngasih duit 400.000 dolar untuk sebuah perusahaan bernilai 350.000. Nah, selisihnya itu antara fair value dari net asset perusahaan yang dibeli dengan uang yang dikeluarkan oleh Feng, itulah yang disebut dengan goodwill. Nah, ini ya. Jadi 400.000 ini pembelian dia kan ya. Nah, dia akan assign ini ya, kita secara proporsional ya masing-masing ini, sehingga nilainya akan 400.000 ya. Dan di sini ada muncul namanya goodwill. Nah, ini ya, secara umum akan seperti ini teman-teman nanti di funds accounting ya, di AKL ya. Kita mencatat fair value semua aset diperoleh, ditambah goodwill, liabilities-nya, dan cash yang kita keluarkan. Ya. Kemudian ada istilah goodwill write-off. Goodwill yang dihapuskan itu apa? Nah, padahal kalau goodwill kan sebenarnya dia indefinite life ya, usianya sangat panjang, sebenarnya tidak punya batasan usia gitu ya, sehingga tidak perlu dilakukan amortisasi. Ya. Hanya kita perlu mungkin mengadjust carrying value ketika goodwill ini mengalami impairment. Nah, tapi meskipun dia indefinite life, tetap perlu diuji apakah mengalami impairment atau tidak. Nah, bagian purchase ini akan timbul ketika purchase price-nya ini kurang dari fair value dari net asset yang diperoleh. Tadi kan lebih ya, maka muncul goodwill. Kalau purchase price-nya kurang dari fair value gimana? Maka amount itu akan dicatat sebagai gain oleh purchaser. Jadi beda ya, kalau tadi tinggi di atas sebagai goodwill, kalau dia lebih rendah selisihnya jadi sebagai gain, kan dari kredit kan. Kalau tadi goodwill kan di debit ya. Kalau ini dia bargain purchase price-nya itu lebih rendah dari fair value aset, malah dia mendapatkan keuntungan bagi pembeli. Jadi bukan diakui sebagai tangible asset. Ya, demikian teman-teman ya, pengenalan mengenai tipe-tipe tangible asset. Semoga memperjelas pemahaman teman-teman mengenai aneka ragam atau keberagaman dari intangible asset ya. Nah, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan simak video yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita melakukan impairment untuk intangible asset. Oke, salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.